Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Saat ini, Chen Ping juga telah tiba di luar rumah megah dan utuh ini. Namun, Chen Ping sekilas melihat aura seperti air mengalir di mansion. Nafas ini dekat dengan tanah, dan meskipun ada gerakan apapun, nafas ini akan beriak. Namun, aura ini hanya ada di dalam mansion dan sepertinya tidak ada cara untuk melarikan diri. Chen Ping menahan nafasnya dan perlahan masuk dengan konsentrasi yang terengah-engah. Begitu dia masuk, suasana di dalam mansion otomatis terpisah ke kedua sisi. Energi peri. Setelah Chen Ping memasuki mansion, dia tercengang. Aura yang mengalir di rumah besar ini sebenarnya adalah energi abadi. Meskipun hanya ada lapisan tipis energi abadi di tanah, energi abadi ini berkali-kali lebih kuat daripada energi spiritual. Alasan mengapa Munai dan yang lainnya tidak menemukan keberadaan energi abadi sama sekali ketika mereka memasuki mansion adalah karena mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan tidak dapat menyerap serta memurnikannya. Hanya ketika Anda naik ke keabadian barulah teknik kultivasi dalam tubuh Anda berubah dan meningkat dengan menyerap energi abadi. Teknik yang mereka praktikkan sekarang tidak dapat menyerap energi abadi sama sekali. Tapi Chen Ping berbeda. Teknik kondensasi hati Chen Ping dapat menyerap segala sesuatu. Nak, pernahkah kamu memperhatikan bahwa energi abadi ini mengalir? Itu membuktikan bahwa ada suatu tempat di mana energi abadi mengalir. Itulah sebabnya energi abadi di rumah besar ini selalu ada. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, lapisan tipis energi abadi ini akan dikonsumsi secara perlahan. Kata Raja Iblis Ciun pada Chen Ping. Ya, aku juga menemukannya. Chen Ping mengangguk. Dia juga menemukan bahwa energi abadi di rumah besar ini sepertinya mengalir dari suatu tempat, tetapi Chen Ping belum mengetahui tempat spesifiknya. Meskipun Chen Ping sangat ingin menyerap energi abadi ini dan berlatih saat ini, anggota keluargamu mungkin juga ada di sini. Chen Ping tidak ingin dibunuh tanpa alasan yang jelas saat dia sedang berlatih. Menahan keinginan untuk menyerapnya, Chen Ping berjalan dengan hati-hati menuju aula utama mansion. Chen Ping sangat berhati-hati dan mengendalikan aura di tubuhnya secara ekstrim. Jika Anda tidak sengaja menyelidikinya, Anda tidak akan menyadari keberadaan Chen Ping sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping mendekati aula utama, Munai, yang sedikit menutup matanya, menunggu Mu Yao mempelajari warisan sihir abadi, tiba-tiba membuka matanya. Kalian berdua, keluar untuk menyelidiki, lalu berjaga di luar. Jika ada yang mendekat, segera beritahu. Munai mengerutkan kening, berbalik dan melihat keluar aula, dan tidak menemukan apapun. Tapi dia jelas merasakan seseorang keluar. Munai menunjuk kedua anggota keluarga Mu dan berkata, "Ya, Nona. Kedua anggota keluarga Mu keluar. Munai tidak akan pernah membiarkan siapapun mengganggumu saat ini." Namun saat kedua anggota keluarga Mu keluar, Chen Ping juga gugup. Tapi tidak ada tempat persembunyian di halaman mansion ini. Tepat ketika Chen Ping hendak ditemukan, mata Chen Ping berbinar, lalu dia berbalik dan berubah menjadi Munai. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya, sulit dideteksi hanya dengan melihat penampilannya. Dan kedua anggota keluarga Mu keluar dari aula utama dan mulai menyelidiki di halaman mansion. Chen Ping berjalan di belakang mereka berdua dan terbatuk pelan. Kedua anggota keluarga Mu terkejut dan berbalik. Ketika mereka menemukan itu adalah Munai, mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, "Nona, kenapa kamu keluar? Tidak ada seorang pun di halaman ini. Mereka sudah memeriksanya." "Bagus sekali, mohon lebih diperhatikan." Chen Ping mengangguk dan berpura-pura tenang. "Jangan khawatir, Nona. Kami tidak akan membiarkan siapapun mendekati kami, dan biarkan pamanmu mempelajari warisan sihir abadi. Jika saatnya tiba, keluargamu kami akan mempraktikkan sihir abadi, yang tidak ada bandingannya dengan keluarga lain." Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang.
Tapi saat Chen Ping tertegun, dua anggota keluargamu di seberangnya tampak tegang. Siapa kamu? Mengapa kamu menjadi seperti wanita tertua kami? Ketika Chen Ping dalam keadaan linglung, dia secara tidak sengaja mengeluarkan nafasnya. Meski dia bisa berpenampilan seperti Munai, dia tidak bisa berubah menjadi aura Munai. Apalagi anggota keluargamu yang mengikuti Munai pasti sangat familiar dengan aura Munai. Melihat Chen Ping telah ditemukan, tidak perlu berpura-pura, dan tubuhnya langsung berubah kembali ke penampilannya sendiri. Itu kamu. Ketika kedua anggota keluargamu melihat bahwa itu adalah Chen Ping, mata mereka tiba-tiba berubah menjadi tajam dan mereka segera menyerang Chen Ping. Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naganya dan menebas dengan momentum, memaksa kedua anggota keluargamu mundur. Aura Chen Ping terungkap, dan Munai di aula utama segera menyadarinya. Anak ini benar-benar datang. Munai mengerutkan kening dan langsung menghilang di aula. Melihat Chen Ping berkelahi dengan dua anggota keluargamu, Munai berteriak keras, "Wah, kamu berani sekali, kamu berani mengikutiku ke sini." Chen Ping berbalik dan melihat bahwa itu adalah Munai, berbalik dan lari. Munai tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berkata kepada dua anggota keluargamu, "Kalian jaga tempat ini, aku akan membunuh anak itu." Tanda seru. Sekarang. Tapi saat mereka berkelahi dengan Chen Ping di halaman mansion, Chen Ping yang lain muncul di aula. Munai mengejar Chen Ping. Namun, saat Munai mengejar Chen Ping, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Ketika anggota keluargamu yang menjaga aula utama melihat seseorang masuk, mereka menemukan bahwa Chen Ping lah yang masuk. Tanpa sempat memikirkannya, beberapa orang bergegas menuju Chen Ping. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Ping merusak studi Mu Yao. Chen Ping tidak ingin berkelahi, jadi dia berbalik dan lari keluar aula. Kedua anggota keluargamu yang menjaga di luar juga bingung saat melihat Chen Ping berlari keluar aula. Mereka dengan jelas melihat Munai mengejar Chen Ping, jadi mengapa Chen Ping keluar dari aula lagi? Tapi sekarang mereka telah melihat Chen Ping, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Keduanya segera menembak ke arah Chen Ping. Chen Ping memandangi patung di depannya dan Mu Yao duduk bersila di depan patung itu. Dia tahu bahwa Mu Yao pasti sedang mempelajari warisan sihir abadi. Meskipun Chen Ping ingin mengetahui jenis warisan sihir abadi apa yang terkandung dalam patung ini, dia tidak punya waktu. Chen Ping melambaikan tangannya dan langsung menyedot patung itu. Chen Ping ingin memasukkan patung itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi ternyata patung itu tidak bisa dimasukkan sama sekali. Ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Cincin penyimpanan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kecuali tidak ada orang hidup yang dapat ditempatkan di dalamnya, bahkan monster pun dapat tinggal di dalam cincin penyimpanan. Dan komunikasi Mu Yao dengan patung itu tiba-tiba terputus, dan dia menyemburkan seteguk darah, wajahnya juga berubah menjadi sedih. Tapi patung ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, itu agak aneh. Namun, Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyeret patung itu dengan satu tangan dan melarikan diri dengan cepat. "Nak, kembalikan patung itu padaku." Ketika Mu Yao melihat bahwa Chen Ping lah yang merebut patung itu, dia segera mengejarnya seperti orang gila. Kemudian beberapa telapak tangan api ditembakkan, dan nyala api menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping menggunakan kecepatan langkah api untuk menghindari nyala api. Telapak Chen Ping kabur dengan cepat. Mu Yao berteriak, "Cepat tangkap dia," dia mengambil patung itu. Beberapa anggota keluargamu yang awalnya berkelahi dengan Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping telah menghilang begitu saja. Lalu Mu Yao berteriak. Beberapa orang di keluargamu sudah bingung, tetapi mereka masih mengejar Chen Ping. Di saat yang sama, Munai masih mengejar Chen Ping dengan keras. "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka jika kamu mendobraknya. Hari ini sepertinya menjadi hari yang baik bagi keluargamu kami. Jika kamu membunuhmu,
kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Lions, dan keluargamu kami juga bisa mendapatkan warisan sihir abadi. Tanda seru. Munai sangat senang saat ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap Munai dengan cibiran di wajahnya. Munai tertegun, berhenti, menatap Chen Ping dengan bingung dan berkata, "Nak, apa yang kamu tertawakan?" Petik 2. Aku menertawakanmu karena begitu bodohnya. Kamu masih ingin mendapatkan warisan sihir abadi. Itu omong kosong. Chen Ping tersenyum lebih cerah, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di depan Munai. Saat Munai melihat ini, dia langsung kaget. Dalam pelukanku, aku tertipu. Munai bereaksi dan bergegas kembali. Mu Yao sedang memimpin orang-orang saat ini, mengejar Chen Ping dengan putus asa. Kemunculan Chen Ping menghancurkan segalanya baginya. Jika dia mendapat warisan sihir abadi, maka statusnya di keluarga Mu akan meroket. Sekarang Chen Ping benar-benar merampas patung itu. Mu Yao, apa yang terjadi? Munai, yang bergegas kembali, melihat Mu Yao berlari keluar dari mansion, dan merasakan firasat buruk di hatinya. Nona, Chen Ping merampas patung itu, dan saya terpaksa menghentikan studi saya. Setelah Mu Yao selesai berbicara, seteguk darah muncrat lagi, matanya penuh amarah. Apa? Munai mengertakkan gigi, lalu memandang anggota keluarga Mu dan berkata, apakah kalian semua pecundang? Nona, kami menemukan Chen Ping dan sudah berusaha menghentikannya. Siapa tahu itu hanya tiruan. Beberapa anggota keluarga Mu buru-buru menjelaskan. Cepat dan kejar aku. Kita harus mengambil kembali patung itu bagaimanapun caranya. Itu adalah warisan sihir abadi keluarga Mu kita. Munai berteriak dan mulai mengejar Chen Ping. Munai ini secara langsung mewariskan hukum abadi dari Sekte Suci Wuji dan mengatakan bahwa itu milik keluarga Mu mereka, yang sangat tidak tahu malu. Chen Ping memegang patung itu di tangannya dan berlari cepat menggunakan tangga pembengkokan api. Senior, tolong bantu saya memahami mengapa patung ini tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan saya. Chen Ping bertanya dengan cemas. Dia memegang patung seperti ini, yang terlalu mempengaruhi kecepatannya, dan jika pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. Cincin penyimpananmu ini, apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalamnya? Raja Iblis Ciun bertanya. Manusia yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya, kata Chen Ping. Benar, patung ini seharusnya terbuat dari daging. Di dalam patung itu ada seseorang. 6. Kata Raja Iblis Ciun. Itu manusia. Sekalipun menjadi mayat, ia bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Mayat iblis darah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Chen Ping bahkan menggunakan mayat Blood Demon sebagai senjata. Bagaimana jika dia tidak mati? Raja Iblis Ciun tersenyum. Apa? Chen Ping kaget. Dia tidak menyangka ada orang di dalam patung yang dipegangnya, dan itu adalah orang yang hidup. Apa maksudmu orang ini masih hidup? Bukankah itu berarti dia sudah hidup ribuan tahun? 5. Makan. Saat ini, Chen Ping benar-benar takut patung itu tiba-tiba meledak dan makhluk abadi yang maniak akan muncul dan memukulinya. Chen Ping memandang patung itu dengan tidak percaya. Lagi pula, dengan kemampuan Chen Ping, dia sama lemahnya dengan semut di depan murid sekte surgawi besar seperti Sekte Suci Wuji. Terlebih lagi, jika patung ini dapat muncul di sebuah rumah besar jauh di dalam sekte, itu pasti seseorang dari anggota sekte berpangkat tinggi. Semakin Chen Ping memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Kamu takut sekali. Meskipun dia hidup, dia mati seperti hidup. Jika patung itu meledak, jiwa orang di dalamnya akan benar-benar hilang. Saya pikir orang ini membuat dirinya menjadi patung daging hanya untuk mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran spiritualnya. Dia mungkin ingin menemukan penerus sekte suci dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, sekte sebesar itu ingin meninggalkan benih untuk dirinya sendiri, dan tidak ingin tenggelam dalam sungai panjang sejarah dan menghilang sepenuhnya. Raja Iblis Ciun menjelaskan.
Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menghela nafas lega.